2012. Hai, aku Naili Dwi Arifatunisa, NPM 1027. Hai, aku Putri Maria Samanda, NPM 1032. Hai, aku Agustin Tania, NPM 1036. Ingin bertanya sedikit tentang MSDM di kearsipan daerah, terutama di perpustakaan daerah terhadap Ibu Leni. Bu Leni, sebelumnya saya mau tanya, bidangnya Ibu itu di bidang apa, Ibu? Saya kebetulan di bidang pelayanan di perpustakaan. Di pelayanan perpustakaan. Terus untuk tugas utamanya Ibu sendiri atau di bidang pelayanan itu ada apa aja, Ibu? Ya, pelayanan ini banyak ya yang harus dikerjakan di sini, yaitu dalam pengontrolan pelaksanaan pelayanan, terus juga penyediaan sarana prasarana, lalu perencanaan buat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan sebagainya. Berarti fokusnya banyak ya, Ibu, nggak cuma Banyak, satu pelayanan. mengelola teman-teman juga yang bertugas di pelayanan seperti apa. Selanjutnya ada, sebenarnya kan di sini pasti Ibu sebagai di bidang pelayanan sendiri ada teman-teman yang perlu Ibu koordinasikan. Nah, di situ ada nggak sih, Bu, kayak strategi untuk meningkatkan kualitas kualitas pekerja di tim Ibu? Ada apa aja? Kayak kemarin Ibu, jadi kayak strategi untuk meningkatkan kualitas tim Ibu di bidang itu ada apa aja sih, Bu? Ya, Mungkin ada pelatihan atau apa? strategi ini banyak ya. Yang pertama ya seperti yang dibilang tadi, pelatihan itu bagaimana kita melatih teman-teman untuk menerima mereka sebagai pelayan masyarakat, untuk menerima masyarakat dengan ada semacam apa ya namanya front office ya. Front office sudah beberapa kali kami lakukan. Tujuannya adalah untuk peningkatan layanan yang ada di lingkungan ini. Ya, lalu yang kedua, strategi lainnya kita juga meningkatkan motivasi teman-teman. Bagaimana kita melakukan yang terbaik ini ya, karena kita memang udah tugas kita untuk melayani masyarakat. Jadi bagaimana mereka melayani sumber-sumber masyarakat sehingga masyarakat itu bisa merasa nyaman menikmati fasilitas yang ada di pemerintah. Nah, terus yang ketiga juga penataan untuk personilnya juga sangat mempengaruhi ya di dalam pelayanan seperti ini, karena kami bukan cuma pelayanannya di kantor tapi terbagi di beberapa titik layanan. Nah, itu otomatis perlu tenaga yang lumayan dan juga perlu pembekalan yang lumayan. Kami bagi layanan pojok baca, layanan perpustakaan keliling yang rutin ya ini ya, termasuk juga layanan kantor. Karena di perpustakaan ini juga ada layanan keliling juga ya, Bu. Jadi mungkin ada pembagian kerja dari Iya, kadang kan kebutuhan tempat layanan banyak, tapi petugasnya tidak memenuhi. Nah, itu juga kendala. Selanjutnya, Ibu, saya mau bertanya, apa strategi Ibu untuk meningkatkan kompetensi dalam kapabilitas pegawai? Kalau untuk kompetensi memang kami setiap bulan tuh ada ya yang namanya webinar, seminar, ataupun bintek seperti itu ya. Itu yang secara dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terkait dengan hal seperti ini, peningkatan layanan masyarakat. Tapi macam-macam. Ada juga yang terkait dengan diklat. Ya, diklat ini khusus bagi orang-orang yang memang didaftarkan secara khusus. Kalau webinar, seminar dan lain-lain semua bisa mengikuti seperti itu ya. Ya, baik itu di bidang layanan, pengolahan buku, ataupun di bidang lainnya yang terkait dengan perpustakaan. Berarti kalau untuk diklat sendiri terkhusus ya, Bu? Mungkin Khusus pilihan, Iya. karena untuk setiap kota kan paling cuma satu orang ya di setiap diklatnya gitu. Kadang kecuali kalau ada surat khusus untuk permintaan lebih dari satu, tapi kebanyakan cuma satu. dan itu biasanya dari pusat ya? Ya, bisa dari provinsi, bisa dari pusat, tapi lebih banyak dari pusatnya. Ya. Tanya pada Ibu, masalah apa yang sering muncul dalam melayani di perpustakaan? Misalnya seperti human error, keterlambatan yang perlu dievaluasi bagi pekerja. Ya, hambatan itu ada beberapa sih, dalam setiap pelayanan pasti ada hambatannya ya, kendala. Nah, kendala yang pertama secara keuangan ya. Nah, kami secara keuangan itu terbatas ya. Jadi untuk pelayanan yang ada itu, padahal kami membutuhkan keuangan ini untuk memperlancar pelayanan kami di masyarakat. Kenapa kami bilang penganggaran ya? Karena dalam penganggaran itu dalam setiap tahunnya itu tidak mesti langsung disetujui. Ya. Padahal kayak sekarang misalnya kan kami dalam proses dari beberapa tahun lalu ini
beberapa komputer juga udah mulai jadul ceritanya, ataupun layanan yang di absen kadang error. Kenapa sini nggak ada belum jadi anggota? Harus jadi Kalau saya lebih anggota ke harusnya. kabupaten Bu, kalau ke Nah, perpustakaan. iya, kalau mengadakan penelitian di sini harusnya syaratnya jadi anggota sini di sini daftar ya. Iya. Terus selanjutnya selain itu penganggarannya terkait dengan sarana prasarana tentunya ya. Ya tadi penganggaran ini pun tidak langsung disetujui sekaligus tapi bertahap. Nah penganggaran tahun ini misalnya kebutuhan kami mendesak nih tahun ini, ternyata penganggaran tahun ini tujuannya untuk 2026, sementara tahun ini penganggarannya ada dari tahun lalu, padahal pada tahun lalu mungkin kondisinya masih baik-baik saja. Nah 2025 ternyata kondisi sarprasnya sudah mulai harus perbaikan ataupun pembelian baru, ternyata kami harus menunggu 1 tahun. Itu dari satu kendala proses sistem ya. Kedua, kalau dari humannya ya manusianya ya kadang ada ya 1-2 sih, tapi nggak semua sih. Kita udah dilatih nih ya, udah mengadakan bimtek, melakukan office dan sebagainya. Tapi kadang ada 1-2 yang mungkin masih belum menerapkan secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah kendalanya itu untuk keterampilan ya. Jadi kadang yang satu bisa mengetahui ini, yang lain tidak. Jadi saling menunggu gitu. Nah itu memang harus berkolaborasi, bekerja sama yang baik antar tim untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada. Kami juga harus berkoordinasi juga dengan beberapa orang yang sudah kerjasama dengan kami ya, termasuk itu pilar statistik dari BPS, itu petugasnya juga dari khusus dari sana. Kami juga punya beberapa layanan, nanti bisa dilihat, itu juga ada yang kami bekerjasama dengan Untidar maupun Unima ya. Itu ya. Yang satu pekerja akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk ke masyarakat. Nah, yang pasti yang sudah beberapa tahap yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya motivasi diri tersendiri yang paling utama sih. Jadi kalau kita punya motivasi yang benar dalam pelayanan, otomatis akan merubah bagaimana perilaku kita terhadap menerima masyarakat. Itu yang paling utama. Setelah itu baru yang menerapkan apa yang sudah diberikan, bekal ilmu yang sudah diberikan. Jadi otomatis juga meningkatkan pelayanan. Lalu pengetahuan harus bertambah. Kalau pengetahuan bertambah tentang cara melayani ataupun cara memproses pengolahan yang ada di sini, itu otomatis dan diterapkan yang pasti ya, itu pasti akan meningkatkan kualitas di sini. Dan kebetulan perpustakaan di Kota Magelang kita ada namanya indikator capaian, namanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah, kebetulan di tahun lalu 2024 kita meraih yang tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Jadi dapat nilai angka 100. Dan juga tingkat kegemaran membaca di Kota Magelang juga mencapai nilai peringkat pertama 88,4. Ya itu untuk se-Provinsi Jawa Tengah juga. Makanya kemarin baru minggu kemarin untuk adanya rapor kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan se-Jawa Tengah, itu terkait juga dengan nilai tertinggi itu di PLN dan TBM. Ya? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Bu Leni. Oh ya, sama-sama.